satu nabi pembawa syafaat, yang satu nabi pembawa sholawat. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Yang itu puteri Ka'bah, lempar batu sumbro. Itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Kami punya satu kerinduan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan. Itu adalah janji kami. Yang Islam sholat subuh diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur, tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Saya ini Islam yang taat beribadah. Islam itu di hadapan Allah tidak termasuk orang beriman, tapi Islam itu orang yang berakal. Yang aneh, Allah SWT tidak punya mulut, tapi bisa berfirman. Yang mengaku Allah itu adalah iblis dari Gua Hira. Yang katanya kitab suci yang sempurna, ternyata di dalam Quran yang banyak binatang. Jangan-jangan yang memberi wahyu di Gua Hira adalah jin ifrit dari Gua Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta berupaya membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan Bani Kunarion. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menampilkan sebuah video kilas balik tentang seseorang yang belum lama ini meninggal dalam keadaan yang sangat tragis ya, yaitu Ali Makrus, seorang murtadin dan sekaligus penghujat dan pemfitnah Islam ya. Dan kita semua mungkin sudah menyaksikan betapa mengerikan di saat dia sakratul maut ya. Nah, jadi video ini nanti akan saya putarkan beberapa cuplikan ketika dia masih hidup, perihal dia yang sering menghujat dan memfitnah Islam secara brutal ya, tanpa tendeng aling-aling. Dan juga sekaligus di video ini ada si Cornelius juga, dan ini mungkin sebagai generasi penerusnya ya, yang lebih gawat lagi dan lebih tajam lagi fitnahannya serta hujatannya terhadap Islam. Dan ibaratnya kedua orang ini sedang melakukan penanaman benih ya, atau sedang merintis jalan yang sering mereka sebut jalan kebenaran, dan sebenarnya ini adalah jalan menuju neraka jahanam ya. Dan apakah kemudian hari si Cornelius ini juga akan mengalami nasib yang serupa dengan rekannya yang sudah mati ya. Tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai wewenang, dan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sengaja saya putarkan
untuk mengingatkan saudara-saudara muslim yang mungkin masih awam ya, untuk selalu menjaga ibadah dan keimanannya terhadap Islam dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan jangan sesekali tertipu dan terpedaya dengan bujuk rayu mereka yang ingin menyesatkan atau melencengkan akidah saudara muslim yang masih awam. Jadi mungkin ini bisa menjadi pelajaran dan renungan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan video ini bisa semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. Dua gelar ini hanya dimiliki dua nabi. Ya. AS ini artinya Allahis salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar asyukruf, perhiasan, syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hu anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Ya, jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa ke orang-orang yang berangkat ke Mekah. Itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini?
Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, tek 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tahu diambung, jin diambungi nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wonge. Ngambung jin itu lo rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab, ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Ini adalah kejujuran hati kami untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya kepada beliau Ustadz Jafar Umar Siddiq selaku Umar Tholif selaku Panglima Laskar Jihad, dan juga kepada beliau Habib Rizik selaku Ketua FPI di Indonesia ini, karena kami sudah disadarkan kembali, dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membawa satu hal sehingga kami boleh sadar akan kesalahan kami. Namun di sini kami ingin sedikit menerangkan bahwa kami tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam atau direkam menggandakan dalam bentuk kaset apapun. Kami tidak pernah tahu tentang bentuk rekaman itu. Namun kami sadar bahwa memang ini adalah salah satu kesalahan dalam kesaksian kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan rasa tanggung jawab kami ini, jikapun kami harus mati, izinkan kami harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Izinkan pula bahwa kami harus memperjuangkan kehidupan kami ini, yaitu dengan satu rekaman ini kami berjanji kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada beliau-beliau yaitu Habib Rizik maupun juga Ustadz Jafar Umar Tholif, kami punya satu kerinduan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan. Itu adalah janji kami sebelum kematian itu menyebut kami, dan janji itu akan kami buktikan. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong-wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa ibadah dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu, Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya.
Tidak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Saya benar-benar dibentuk waktu itu ada di Ambon. Ya, saya bersama Ustadz Japar waktu itu. Karena laskar-laskar jihad ini merupakan sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen. Terus lahirlah EPI itu sendiri. Pada saat itu Jawa Timur masih kosong, masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali. Belum ada orang gerakan EPI sama sekali, sehingga Habib Rizki waktu itu memanggil saya. Saya disampaikan bahwa seluruh Dewan Pengurus yang ada di EPI meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur. Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib. Kalau nggak ada embel-embelnya habaib, tidak boleh. Akhirnya saya pimpin. Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria. Salah satunya tidak pernah kenal kompromi. Tidak pernah kenal kompromi sama sekali. Bengis, licik, picik. Itu sudah saya program. Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini, saya sudah persiapkan begitu detailnya. Tugas saya hanya satu, hancurkan kelompok kristenisasi di Indonesia. Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapapun juga dia, saya akan hadapi. Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan program untuk membuat satu kekacauan, untuk membuat satu pengeboman, untuk membuat satu ini dan itu. Saya meminta data pada kasus tahun 96 di Surabaya, saya sudah diberikan data lengkap. Dan saya sudah punya nama daftar nama-nama gereja yang sudah saya persiapkan untuk saya sikat habis. Saya sudah siapkan, rapatkan barisan, saya siap kontak di Sukun. Kebetulan markas saya ada di Malang, di Sukun. Ya, 500 meter dari Sekolah Alkitab Nusantara. Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri teguh. Mereka setiap hari Kamis kumpul, selalu pakai jubah, pakai celana 3/4. Banyak itu dalam kepimpinan saya, sekarang dipimpin oleh Ustadz Tusnul. Ya, satu kepimpinan saya persiapkan. Tapi apa yang terjadi? 2004 adalah tahun persiapan saya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Saya nggak mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen. Saya tidak mengerti. Hanya saya ditanamkan oleh guru saya bahwa orang Kristen itu kafir. Walan tardu angkal Yahudi wala Nasoro. Hatta tatabiya milatam. Wong Yahudi ku nggak ubah kayak babi. Wong Kristen itu nggak ubah seperti anjing. Dia adalah haram. Penanaman itu tertanam dalam hati saya. Sehingga saya katakan, orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan. Kebencian saya semakin mendalam. Saya persiapkan betul. Nah, kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan Pengurus sebagai penasihat paguyuban paranormal. Nah, waktu itu Ki Joko Bodo sempat ngebel saya. Habib, boleh nggak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya? Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya beberapa cuplikan video ketika si Ali Makrus ini masih hidup ya, betapa brutal dan kejamnya menghujat serta memfitnah Allah, Rasulullah dan juga agama Islam ya. Dan saya mungkin tidak bisa mengomentari satu persatu tentang apa yang difitnahkan. Ini akan banyak sekali untuk pembahasannya ya. Namun seperti itulah ketika dia masih hidup, dia berulang kali keluar masuk agama Islam Kristen Islam, kemudian kalau tidak salah sampai 6 kali ya. Dan terakhir juga dia matinya di dalam keadaan kekafiran. Dan kita pun beberapa waktu yang lalu sudah menyaksikan bagaimana berat perjuangan dia di saat sakratul maut ya, sampai lidahnya terjulur panjang seperti ketarik ya. Dan itu sudah merupakan imbalan dari apa yang sudah dia tanam sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua umat muslim yang beriman dijauhkan dari hal-hal seperti demikian. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pula video si Cornelius Costa ya, yang lebih parahnya lagi daripada rekannya yang selalu menghujat serta memfitnah, dan bahkan Al-Quran pun dengan seenaknya dia
menyalahartikan makna-makna dalam Al-Quran. Pendidikan saya dari pesantren, pernah mengalami pesantren. Gelar saya SHMT. Apa itu SHMT? Selama hidup mau melayani Tuhan. Jadi saya ini, terima kasih tepuk tangannya. Makanya saya tidak punya gelar strata sekuler. Saya asli dari suku Sunda. Sunda sekarang sedang mulai dilawat Tuhan Bandung. Saya dapat informasi dari YouTube, Pak Aceh maju terus. Saya bilang siap selama saya masih diberi suara. Jadi sejak kecil saya memang hidup di lingkungan pondok pesantren. Bapak saya kiai, paman saya pemilik pesantren. Jadi saya belajar Arab itu dari keluarga, dari bapak, keturunan. Begitu. Saya ini Islam yang taat beribadah kepada Tuhan. Terbukti saya pernah melaksanakan hajian ke Mekah sebanyak 3 kali. Jadi Islam saya ini sudah sempurna, tidak perlu diragukan lagi. Muhammad Kaceh hanya menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab dan Al-Quran. Balan. Ya. Muhammad Kaceh ini tidak fanatik orangnya. Agamanya Islam, tapi cabang Nasrani. Yahudi, cabang Sabi'in. Karena menurut Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 62, bahwa orang-orang yang beriman itu yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Sabi'in. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai orang beriman. Lalu istri mana? Apakah termasuk orang beriman? Tidak. Islam itu di hadapan Allah tidak termasuk orang beriman. Tapi Islam itu orang yang orang yang beragama. Begitu. Ingat, Al-Quran mengatakan bukan agamamu yang bisa menyelamatkan. Tetapi apa? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Bertakwalah kepada Allah. Begitu kuat. Memang sudah mendarah daging. Sudah banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran. Banyak cara yang dilakukan untuk menghambat sampainya firman Tuhan, sampainya kebenaran kepada telinga orang. Karena kita tahu bahwa iblis tidak suka dengan kebenaran. Iblis tidak suka kalau pekerjaannya dibongkar. Tetapi Muhammad Kaceh tidak akan tinggal diam. Akan terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar banyak jiwa diselamatkan. Karena iblis berencana untuk membawa manusia sebanyak mungkin ke neraka. Ada para mu'alaf yang namanya Hasan, ada lagi Islam Tulen Ayung, ada lagi siapa itu? Dia bertanya tentang akal. Apakah Muhammad Kaceh bisa melihat akalmu? Itu pertanyaan yang menurut dia sangat berbobot, tapi menurut saya sangat tidak jelas arah tujuannya. Ditanya di mana Tuhanmu, kalau memang menyembah Yesus itu salah, tunjukkan Tuhanmu. Malah balik bertanya, kamu punya akal nggak? Punya. Kamu bisa ngeliat akal nggak? Jawaban saya ya jelas. Suara tidak bisa dilihat, tapi suara dapat ditemukan oleh telinga. Terang dapat ditemukan oleh mata. Bau, harum, bau najis, bau kotor ditemukan oleh hidung. Suara diberikan oleh mulut.
tanpa mulut, bagaimana manusia bisa bersuara? Yang aneh, Allah SWT tidak punya mulut, tapi bisa berfirman. Lewat apa? Katanya Al-Quran firman Allah. Tapi Allah tidak punya mulut, tidak punya mata, tidak punya tangan. Ada tangan Allah kanan semua. Sebetulnya yang bingung itu yang ditanyakan oleh Pak Hasan. Dia membingungkan diri sendiri. Katanya menyembah Allah, tetapi tidak bisa menjelaskan tentang Allah yang dia sembah. Itu namanya pembohong. Jangan-jangan yang mengaku Allah itu adalah iblis dari Gua Hira, atau jin dari Gua Hira. Kenapa saya katakan jangan-jangan itu jin yang mengaku-ngaku Allah? Karena ada tertulis di Al-Quran surat 72 yang namanya surat jin, Al-Jin. Nah ini contohnya. Ini sudah jelas? Ya, harus jelas. Surat Al-Jin. Yang katanya kitab suci yang sempurna, ternyata di dalam Quran yang banyak binatang. Yang pertama Al-Fatihah pembukaan. Surat yang kedua Al-Baqarah sapi betina. Yang ketiga surat Ali Imran, keluarga Imran. Yang keempat surat An-Nisa, surat perempuan. Yang kelima Al-Maidah, surat hidangan. Yang keenam Al-An'am, binatang ternak. Jadi yang ketujuh surat Al-Jin, surat binatang, surat jin. Jangan-jangan yang memberi wahyu di Gua Hira adalah jin ifrit dari Gua Hira. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati baca Quran, karena di dalam Quran banyak jinnya. Dan banyak orang yang ketempelan jin, kesurupan jin. Kalau agamanya tidak diikuti, marah-marah, ngancam-ngancam, harus dibunuh, yang murtad harus dibunuh. Itu ajaran jin, saudara. Jin itu adalah sebangsa setan. Jin itu setan. Setan selalu menyuruh manusia poligami, menyuruh manusia berzina, menyuruh manusia membunuh, menyuruh manusia menghancurkan orang lain, menyuruh manusia mengirim santet, menyuruh manusia berdukun. Itu jin. Hati-hati saudara. Di Quran ada satu surat namanya surat jin. Surat yang ke-72. Oleh karena itu saya berpesan kepada Abu Somad. Wahai saudara Abu Somad, yang ada jinnya itu di Al-Quran, bukan di salib. Jin itu takut sama salib. Jin di Al-Quran itu sering menipu manusia. Lihat saja buahnya. Maunya merugikan orang lain, demo. Itu adalah ajakan-ajakan dari para jin. Lihat saudara kejadian di Perancis, hanya gara-gara iseng anak-anak balita, sehingga sang guru jadi korban. Kemudian jin-jin yang lain pada datang, demo, boikot produk Perancis. Itu para jin, saudara. Yang ada pesan jin, surat jin adalah di Al-Quran. Oleh karena itu hati-hati saudara membaca Al-Quran. Kalau saudara tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran, maka saudara jangan-jangan mengikuti pesan jin. Itu hanya katanya, kata orang Arab. Aslinya tidak mengenal Allah. Aslinya tidak tahu Allah. Mengenal nama Allah hanya ikut-ikutan. Kata Ustaz. Allah katanya, surganya juga kata Nabi. Katanya. Dan yang anehnya, yang berkata itu tidak ada penjelasannya masuk surga. Selamat berpikir. Kata Nabi, Muhammad akan masuk surga. Tapi kata Tuhan, tidak ada nama Muhammad di surga. Tidak ada Muhammad kembali ke surga.
Dan Allah sendiri tidak menyatakan bahwa telah mengangkat Muhammad bin Abdullah sebagai utusannya. Tidak ada ayatnya. Orang yang mencintai Muhammad bin Abdullah rugi di akhirat nanti. Ini Muhammad kata menyampaikan kebenaran ini. Iblis sekarang sudah gelisah. Iblis ketakutan. Ketakutan jemaatnya keburu pindah sebelum mati. Sebelum mati dengan corona, banyak orang yang dibaptis kembali kepada jalan kebenaran. Kitab Allah namanya Taurat dan Injil. Bukan hadis dan fikih. Ingat, Allah menurunkan Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan Al-Quran, surat 3 Al-Quran ayat yang ketiga. Yang berbunyi begini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, Dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Tidak ada di Al-Quran Allah menurunkan hadis dan fikih. Wahai saudaraku, umat yang beragama Islam, mari kita mengikuti ajaran Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk bertakwa. Kalau Allah perintahkan mengikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapa yang harus diikuti? Menurut Al-Quran, surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-65, ayat yang ke-63 berkata, ikutilah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Isa Al-Masih. Orang tidak bisa taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Isa Al-Masih. Ya kan Nabi terakhir namanya Muhammad bin Abdullah. Ya kata pengikutnya, tapi di Al-Quran tidak ada tertulis nama Muhammad bin Abdullah. Oh, tapi para ulama sering mengatakan Nabi terakhir itu Muhammad bin Abdullah. Yaitu hanya ulama saja. Mengada-ngada. Karena ulama itu kebanyakan berpedomannya bukan kepada Al-Quran. Tetapi kepada kitab kuning ini. Kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Jangan-jangan Muhammad itu yang dibangga-banggakan oleh umat Islam. Muhammad bin Idris, abdi Allah, maka disebut Muhammad bin Abdullah. Ini umat Islam terkecoh dengan bahasa-bahasa ulama. Terkecoh dengan pengajaran-pengajaran ustadznya. Itulah akibat dari pengajian tidak pernah membawa Alkitab. Ustaznya melenceng berkhotbah, cuma ketawa-ketiwi aja pendengarnya. Tidak bisa di mana ustadz ini berbicara benar atau tidak, dalil sumbernya dari mana, tidak bisa ia jelaskan. Sehingga ustadznya yang berbicara ngelantur kemana-mana. Berbicara politik lah, kalah dari politik. Berbicara merindas binatang, diceritakan. Itu tidak penting diceritakan. Yang penting diceritakan adalah kemana manusia kalau nanti sudah mati. Siapa yang harus diikuti? Dan harus bagaimana kita di dunia? Nah, itu yang seharusnya disampaikan kepada jemaat. Agar jemaat ini mendapat ketenangan hati. Mempunyai harapan hidup. Masuk surga. Siapa yang diikuti? Supaya kita masuk surga. Kalau kita berpedoman kepada kitab kuning ini, kitab karangan manusia, maka kita, wallahu alam bisawab, untuk masuk surga. Masuk surga atau tidak, wallahu alam. Itu kalau mengikuti kitab kuning, kitab karangan manusia. Nah ini para mu'alaf, sudah kebakaran jenggot nih, mu'alaf yang banyak jenggotnya nih. Ternyata mengikut Muhammad tidak ada harapan kepastian masuk surga.
Karena Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Bahkan Muhammad bin Abdullah sendiri tidak tahu masuk surga atau tidak. Sebagaimana dikatakan surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa katanya? Kul ma kuntu bid'a min rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In atabihu illa ma yuha illa wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah terhadapku juga terhadap kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya menjadi pemberi peringatan yang menjelaskan, kata Muhammad. Sehingga ada hadis yang mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ayanjila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Demi jiwaku yang ada di tangannya, telah dekat waktunya akan turun kepadamu Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia, menjadi hakim yang adil dan di hari kiamat. Jadi Muhammad sendiri mengatakan yang akan turun lagi di hari kiamat bukan dirinya, bukan Muhammad, tetapi Isa Al-Masih menjadi hakim yang adil. Menjadi hakim yang adil. Kalau dilanjutkan akan membunuh babi, merusak salim. Tapi itu nggak nyambung. Ngapain Isa Al-Masih capek-capek ngancurin babi? Kalau ada babi tidak perlu dihancurkan, tidak perlu dibunuh. Serahkan saja kepada orang Batak. Habis itu babi. Nggak usah repot-repot Isa Al-Masih membunuh babi. Ada berapa ton kirim kepada orang Batak. Habis itu babi. Kenapa? Karena doyan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyia-nyiakan waktu selagi ada kesempatan. Yang belum terima Yesus segera. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan sampai menyesal setelah mati. Karena manusia sekali neraka tetap neraka. Tidak ada ayatnya setelah masuk neraka akan diangkat masuk surga. Tidak ada. Emangnya neraka mesin cuci apa? Bukan, saudara. Neraka itu tempat kembalinya manusia yang berdosa. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat yang ke 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang artinya telah kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini ayat jelas. Yang akan mengisi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Manusia yang mana? Yang menyembah jin. Yang menyembah batu berhala, batu hitam, Ka'bah. Itu para jin. Karena jin-jin itu berasal dari Yaman kebanyakannya. Jin-jin itu berasal dari Yaman. Ada satu ustaz yang mengatakan rombongan jin datang kepada Nabi minta diislamkan. Nabi Muhammad itu rajin banget mengislamkan jin. Jadi jangan aneh kalau di dalam Islam itu banyak jin. Ya, Pak Ustadz Abu Samad. Di dalam Quran itu ada surat jin. Makanya banyak yang orang kesurupan jin. Siapa yang sering menanyakan jalan yang lurus setiap hari, bolak-balik? Ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Para pengikut jin. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Sholat rajin tapi lalai dia. Apa itu lalai? Tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat. Sehingga mereka tidak mengerti definisi kata sholat. Ditanya sholat, udah tadi sholat itu bagaimana? Definisi sholat adalah doa. Orang sholat, orang berdoa. Apakah beda sholat 5 waktu? Beda. Sholat 5 waktu adalah mendirikan tiang agama Islam. Sholat 5 waktu mendirikan tiang agama Islam. Bukan ibadah kepada Allah. Hadisnya jelas. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama.
Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad amadin. Mendirikan agamanya, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu merobohkan agamanya. Itu sangat jelas, saudara. Sholat 5 waktu itu bukan ibadah kepada Allah, melainkan mendirikan tiang agama. Mendirikan apa? Tiang agama. Itulah sebabnya para mu'alaf mati-matian membela agamanya. Mereka pikir dengan agama bisa masuk surga. Padahal Al-Quran tidak mengatakan agamamu akan menyelamatkanmu. Tidak ada ayatnya. Karena umat Islam sudah tersesat sangat jauh. Allah perintahkan manusia supaya mengikuti Al-Quran. Malah bikin hadis, ijma, qiyas. Belum asbabun nuzul, belum makharijul huruf. Makin tambah pusing aja. Ya, makin bingung. Selamat bingung di dalam Islam. Karena kitabnya nggak jelas. Kitabnya apa? Tidak jelas. Ini bukan menjelekkan saudara, tapi ini fakta. Apa fakta? Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Dan Al-Quran ada surat jin. Di Al-Quran ada surat jin. Berarti di dalamnya ada pesan-pesan jin. Apa pesan jin? Suruh baca surat Yusuf sehari semalam, minimal 7 kali. Untuk apa? Supaya dikasihi sama pacarnya, sama majikannya. Ya Tuhan, kasihan ya. Merasa paling benar, tapi ternyata menuju ke neraka. Perlu saya sampaikan, menurut Al-Quran, orang sholat akan celaka. Fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Tahu saudara lalai? Yaitu orang yang sholat lalai itu yang sholatnya 5 waktu, ungkap jengkelit, dianggap menyembah Allah, padahal mendirikan tiang agama. Ini yang perlu diketahui. Sholat 5 waktu adalah mendirikan tiang agama, bukan menyembah kepada Allah. Kalau itu dikatakan menyembah Allah, keliru besar. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa. Disuruh mendirikan sholat oleh Allah, malah mendirikan diri masing-masing. Itu kan sudah kekeliruan. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Malah cicik-cicik sehari semalam 5 kali ke masjid, bolak-balik, baca-bacaan Arab, balik lagi, baca-bacaan Arab, balik lagi, tungkat jengkit, tungan-tunging, merasa sudah sholat. Nah ini yang sholatnya ikut-ikutan, sholat taklid namanya. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ke duo murtadin ya, yang satunya sudah nyahok, yang satunya masih diberi nafas hingga sekarang, namun masih berlanjut melakukan hujatan dan fitnahan terhadap Islam. Dan tentu kalau orang itu masih waras dan masih berpikir menggunakan akal sehatnya, tentu akan mengambil pelajaran apa yang telah terjadi menimpa terdahulunya, yaitu Ali Makrus ya. Dan itu adalah bukti nyata akibat dari durhaka ya, berpaling serta menduakan Allah SWT dengan makhluk yang lain ya. Jadi bagi kita umat muslim yang masih awam, saya berharap ini juga menjadi suatu pelajaran dan renungan bagi kita bahwa janji Allah SWT kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar itu adalah pasti. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT, terhadap junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kedepannya mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk memeluk agama Islam, agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya.
kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.